Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Bella Renata dan rekan saya nantinya Olivia akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosi di masa dewasa menengah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian yang pertama pada tahap-tahap masa dewasa. Di sini ada 3 tahap ya. Tahap generativitas versus stagnasi dan variasi individual lalu masa kehidupan manusia dari Levinson. Oke, secara garis besarnya pada tahap-tahap masa dewasa ini setiap orang akan mengalami transisi dari usia belasan tahun menuju ke proses dewasa. Nah, pada masa transisi ini akan menemukan di mana manusia tidak akan ketergantungan, manusia akan hidup secara mandiri. Dan transisi menuju dewasa menengah itu berlangsung selama 5 tahun pada usia 40 sampai 45 tahun. Lalu pendekatan peristiwa hidup. Pada pendekatan peristiwa hidup itu gak hanya pengaruh pada perkembangan individual yang tergantung pada peristiwa hidup itu sendiri, tapi juga tergantung pada faktor-faktor mediator seperti kesehatan, fisik, dan dukungan keluarga. Nah, adaptasi individu terhadap peristiwa individu itu seperti ancaman, terus strategi penanggulangan masalah, kayak hal-hal contohnya seperti perceraian seperti itu. Lalu pada yang ketiga, stres dan kendali diri di usia parubaya. Nah, parubaya itu bukanlah sebuah masa di mana mayoritas orang dewasa mengalami krisis. Ini hal menarik ya tentang stres. Jadi sebuah studi itu menggunakan catatan harian selama periode 1 minggu. Pada periode 1 minggu menemukan bahwa baik dewasa muda dan dewasa parubaya memiliki hari-hari yang lebih menimbulkan stres. Wow, udah lebih banyak lagi hari-hari yang mengandung stres majemuk sih katanya. Dan karena yang dihadapi pada dewasa muda, dewasa parubaya, masalah-masalah yang dihadapi kan banyak dan mereka cenderung lebih tertekan. Lalu kita ke konteks perkembangan individu di usia parubaya. Yang pertama ada konteks historis. Konteks historis ini menekankan nilai, sikap, ekspektasi, dan perilaku kita yang dipengaruhi oleh periode kita hidup. Ekspektasi ya, kita bisa ke pasangan, teman, keluarga, atau lingkungan sosial lainnya. Lalu yang kedua konteks gender. Di sini fokus utamanya adalah karir dan prestasi kerja. Jadi di sini kayak ada kesetaraan ya antara wanita dan pria. Namun kalau zaman-zaman dulu tuh kayak pria itu harus lebih mendominasi daripada perempuan. Nah, sekarang saat ini waktunya emansipasi wanita, jadi ada kesetaraan antar gender ya. Jadi boleh-boleh aja kok wanita berkarir, wanita berkarya, wanita bahkan menjadi kepala rumah tangga pun ada, karena itu konteks gender itu tadi dan seiring berkembangnya zaman. Lalu yang ketiga konteks budaya. Di sini budaya non industri mempengaruhi mengenai parubaya tidak dirumuskan sangat jelas dan dalam beberapa konsep ini tidak ada sama sekali. Jadi dalam konteks budaya tidak ada sama sekali. Lalu di sini ada 3 studi yang mengatakan tentang perkembangan sosio dewasa awal. Yang pertama itu studi Baltimore, Costa, dan MC Cray. Nah, secara umum itu garis besarnya sifat kepribadian paling banyak berubah selama masa dewasa awal. Lalu yang kedua studi longitudinal Berkeley. Di sini ada dibagi 2 ya. Yang pertama kepribadian yang stabil dan yang kedua kepribadian yang tidak stabil. Lalu yang ketiga studi Helson Mills College. Di sini menjelaskan bahwa wanita dalam usia 40-an hingga awal 50-an mengalami menopause dan kekhawatiran. Nah, serta pria juga mengalami kekhawatiran mengenai muda dan tua. Ya, intinya pada usia-usia saat range 40 sampai 50-an itu mengalami menopause, tidak memandang gender pria atau wanita. Oke, baik. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua. Itu ada relasi akrab. Hubungan 2 orang yang secara konsisten saling mempengaruhi dan terlibat secara langsung dalam aktivitas bersama.
cinta dan pernikahan di usia parubaya. Ada dua bentuk utama dari cinta, yaitu cinta romantis dan cinta efektif. Pasangan di usia parubaya cenderung memandang pernikahan mereka secara positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik. Kekosongan dan pemenuhannya. Sebuah peristiwa penting dalam keluarga adalah menghantarkan anak memasuki kehidupan dewasa. Pada kenyataannya, orang tua yang hidupnya menyaksikan keberadaan anak-anak mungkin mengalami kekosongan yang mencangkup menurunnya kepuasan pernikahan setelah anak-anak meninggalkan rumah. Ada relasi di antara saudara kandung dan persahabatan. Relasi di masa dewasa dengan saudara kandung bisa sangat dekat, apatis, dan sangat bersaing, di mana dewasa menengah, persahabatan tetap merupakan hal yang penting, seperti di masa dewasa awal. Dan di sini dibutuhkan waktu untuk mengembangkan persahabatan yang akrab. Yang terakhir ada kakek nenek. Kakek nenek memainkan peran penting dalam kehidupan cucu mereka. Kecenderungan wanita untuk mendefinisikan peran mereka sebagai nenek, sebagaimana disebabkan oleh tanggung jawab untuk membina ikatan dengan anggota keluarga antar generasi tersebut. Pria mungkin memiliki harapan yang lebih rendah, sehingga dengan peran sebagai kakek, dan melihat peran itu lebih sebagai sesuatu yang bersifat sukarela. Yang terakhir ada relasi antar generasi. Orang dalam masa dewasa menengah memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang muda dan tua. Orang dewasa parubaya membagikan pengalaman mereka dan meneruskan nilai-nilainya pada generasi yang lebih muda. Dalam setiap generasi baru, karakteristik kepribadian, sikap-sikap, nilai-nilai, dan yang mengalami repilasi dan perubahan. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.